Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan nanti anak ambil. Alhamdulillah, yang kedua ini masih 50% kayaknya. Tadi 30, sekarang 50. Coba lagi sekali nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala amma ba'd. Al-Habib Hasan bin Zain Al-Idrus yang sama-sama kita hormati dan muliakan, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Kita patut bersyukur ya, karena kesibukan beliau ini luar biasa padat sekali. Sudah bisa dilihat di media sosial kita masing-masing nih, beliau ini luar biasa. Di sana sini sudah punya jadwal ya, sudah banyak videonya bertebaran, bisa disimak di YouTube, Masya Allah. Karena terakhir ikut kajiannya Bib di Kampung Arab waktu itu, Masya Allah. Waktu itu menggantikan Habib Abdul Aziz tentang Allah. keluarga gitu. Iya. Ya, ingat kata beliau itu waktu itu, kalau tidak salah, saya ini sudah tidak cocok menyampaikan tentang keluarga ini karena saya pun belum menikah, kata beliau waktu itu. Benar begitu ya, masih ingat? Iya. Ada? Ya alhamdulillah. Ya begitu, jadi itu terakhir ya, Ana menyimak beliau waktu itu. Akhirnya langsung menikah. Jarang sekali ke Karang Panas, apalagi beliau sudah punya jadwal di Karang Panas sekarang, Masya Allah. Dan alhamdulillah ya, kita sekali lagi patut bersyukur. Dan alhamdulillah sekarang ini kita bisa dihadirkan dengan tema yang berbeda, ngopi bareng bersama Habib ya. Ngopi bareng ya. Apa bahasanya itu? Bahasa kerennya itu? Oh, ngobrol perkara iman ya. Ya, tapi ngopi sudah benar-benar ngopi, sudah disiapkan kopi begitu kan di sini. Ya alhamdulillah. Nah, jadi Al-Habib mohon izin ya. Jadi kita ini khusus sebenarnya adalah pemuda-pemudi ini yang hadir ini. Yang hadir, anak muda. Masya Allah. Yang tadi salaman sama saya. Iya, yang banyak pemuda-pemuda. Itu juga muda dulu gitu. Itu tandanya calon pemuda akhirat. Calon pemuda ya. Besok orang di akhirat itu nggak ada yang tua, nggak ada yang terlalu muda. Umurnya semua sama, mukanya semua kayak Nabi Yusuf alaihissalam, ganteng-ganteng. Tinggi mereka seperti Nabi Adam alaihissalam. Sehingga datanglah seorang perempuan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang wanita bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah saya masuk surga?" Apa jawabnya Rasul SAW? "La, tidak, engkau tidak masuk surga." "Apakah saya masuk surga?" "Tidak," kata Nabi Muhammad SAW. "Tidak masuk surga." Maka menangislah seorang perempuan tersebut. Dijawab tidak masuk surga sama Rasul SAW. "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidak terucap kecuali ucapan Nabi Muhammad SAW kecuali itu wahyu. Berarti itu benar. Maka Rasul SAW tersenyum menghibur ibunda tersebut. "Ya Rasulullah, kenapa engkau tabassam tersenyum sedangkan aku menangis tidak masuk surga?" Apa jawabnya Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan, "Orang seperti engkau besok di surga tidak ada. Tetapi engkau ini akan menjadi orang yang awet muda selama-lamanya." Siapa itu mereka? Orang yang dekat dengan orang soleh, dia akan abadi besok di surga nanti. Semoga kita dikumpulkan bukan hanya di dunia, tapi besok di akhirat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya. Semoga kita termasuk. Jadi kalau kesannya kata pemuda ini anak muda gitu, kadang kesannya itu kadang kan negatif nih Bib. Kesannya anak muda. Kesannya kadang negatif. Misalnya mau kemana? Biasa anak muda. Nah, kadang kesannya tuh negatif gitu. Ketika dia jawab anak muda. Ya begitu. Nah sekarang Islam memandang anak muda itu bagaimana Bib? Coba dijelaskan Islam itu. Iya. Ada 7 kelompok kata Nabi Muhammad SAW, 7 golongan
yang mana Rasul mengatakan besok di akhirat mereka ini dapat naungan arsy Allah. Ketika orang lagi panas-panas di akhirat, matahari sangat dekat, tapi dia rindang tempatnya, enak tempatnya. Orang nggak bisa masuk kecuali kelompok yang 7 ini. Kalau nggak masuk kelompok yang 7 ini, disingkirkan sama Allah. Tapi 2 kelompok ini, dari 7 kelompok ini, 2 dari kalangan anak muda, orang tua nggak masuk. Yang disebut selalu anak muda, anak muda, anak muda, bahkan tidak bergeser kaki seorang hamba besok akan ditanya tentang Allah 4 hal. Salah satu yang ditanya, masa muda engkau gunakan untuk apa? Tapi orang tua nggak ditanyain. Harta ditanyain, umur ditanyain. Umur kan sudah ditanyain, tapi dilancipkan lagi, dikerucutkan lagi sama Allah. Masa muda engkau gunakan untuk apa? Sehingga Rasulullah SAW mengatakan 7 kelompok anak muda, 2-nya adalah dari kalangan anak muda, yaitu yang pertama yang disebut sama Rasulullah SAW, syabun nasya'a fil ibadah. Anak muda yang selalu tumbuh dalam ibadah. Dari kecil ibadah. Dia main-main. Tapi selalu ibadah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang seperti ini besok dapat naungan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajak ngerjakan yang nggak benar, bukan dia nggak mau, tapi dia menahan dirinya. Kelompok yang kedua adalah rajulun, seorang laki-laki atau seorang perempuan. Tapi yang lebih dominan seorang laki-laki. Diajak maksiat, diajak ngerjakan perbuatan yang nggak enak, tapi dia nolak perbuatan tersebut. Saya boleh cerita apa enggak nih? Ada seorang anak muda di Turki, ada yang mengatakan dia daerah Syam. Daerah Syam rumahnya. Dia sangat ganteng, putih sekali. Ahli masjid. Umurnya di bawah umur 30 tahun. Selalu ibadah. Gantengnya minta ampun, tinggi besar. Setiap keluar dari masjid, semua orang pingin dengan dia. Bahkan yang paling cantik di desa tersebut pingin sama dia. Tapi dia nggak mau. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang perempuan, suaminya berangkat kerja, tugas kota, tugas keluar kota. Kata perempuan ini saking cantiknya, dia kaya raya. Dia katakan, saya janji, begitu dia berangkat suami saya bernazar, saya harus berzina dengan dia. Nazarnya berzina. Kita kan nazarnya puasa. Dia nazarnya apa? Zina. Apa yang terjadi begitu habis salat zuhur, keluar nih pemuda, dia zikir dulu. Yang lain udah pada keluar, tinggal yang jagain masjid. Habis itu dia keluar, begitu jalan melewati kampungnya seseorang tersebut, melewati depan rumah tersebut, keluarlah pembantu tersebut. Pembantu dari salah seorang majikannya tersebut, yang berencana mengerjakan perbuatan gak benar tuh. Dia katakan apa pembantunya tersebut sudah nego nih dari awal. Sudah janjian, nanti kalau pemuda itu lewat, kasih tahu, suruh masuk ke dalam. Maka pembantunya teriak-teriak, minta tolong. Maka hatinya anak muda ini bergejolak. Dia lihat kanan kiri nggak ada orang. Ada apa mbak? Ada apa? Majikan saya, bahaya di dalam. Maka begitu dia masuk ke dalam, dikunciin. Jelas, dikunciin. Di mana dia? Di dalam sana, dikuncikan di dalam. Dari dalam dikuncikan. Sampai masuk ke kamar, dikuncikan sama perempuan tersebut, pembantunya lari sudah. Yang ngoncikan dia adalah majikannya tersebut. Cantik sekali. Kaya raya. Sangat cantik. Habis dia kunci, dia masukkan kuncinya di dalam sini. Dia masukkan. Kata dia, ayo ambil deh. Kata dia. Coba kalau kita posisi dia bagaimana itu? Saya mau tanya dulu bapak-bapaknya atau anak mudanya di sini. Lanjut atau bagaimana nih? Duduklah dia di kasur, duduk dia kasur, di atas kasur, dia ambil kuncinya, dia taruh di sini. Ayo ambil sambil dia begini, ayo ambil. Kata dia. Jelas? Ayo ambil, kata dia. Saya mau keluar, kata dia. Saya harus keluar dari tempat. Tidak bisa. Sangat cantik. Ayo harus keluar. Kata dia, tidak bisa engkau keluar dari tempat ini. Sebelum harus 1 ronde dulu. Tuh. Kalau kita mungkin 2 ronde pun jadi. Bagaimana Pak MC? Bisa jadi. Iya, bisa jadi. MC-nya saja baru nikah nih. Masih jadi dia katakan.
Apa yang terjadi? Dia mengatakan, saya sakit perut, harus ke kamar mandi. Kata dia, kamar mandi di kamar, tinggal engkau masuk, tidak bisa keluar pokoknya. Silakan, saya tunggu engkau. Orangnya bersih, taat, bagus. Coba bayangin. Kalau kita nyari maksiat, kalau dia dicari sama maksiat, dicari, dikejar. Begitu masuk kamar mandi, apa yang dia kerjakan? Mikir-mikir sakit perut, buang air besar. Dia ambil kotorannya tersebut, dia lap di mukanya. Kotorannya tersebut, semuanya. Begitu keluar kamar mandi, perempuan tersebut kaget, jijik, gak senang. Aduh, kata dia, engkau kotor, tidak bagus. Keluar engkau dari rumahnya, keluar. Begitu diusir sampai gerbang rumahnya, dia langsung sujud syukur. Apa yang dia sujud syukurkan? Dia sujud syukur udah terhindar dari maksiat. Kalau kita enggak, sujud syukur udah dapat satu ronde. Alhamdulillah, besok lewat lagi deh nih. Ya Allah. Apa yang terjadi? Dia mandi di rumahnya. Begitu dia mandi, dia dari Irak, baru saya ingat, dari Irak rumahnya. Dia mandi, dia bersihkan badannya, masih baunya nggak enak. Dia bawa sholat, tertidur. Dikenal dengan rajulun misik. Baunya seperti misik. Begitu dalam mimpinya bertemu dengan malaikat. Apa kata malaikat? Engkau telah menyembunyikan maksiat engkau telah menutup dosa, takut keluar daripada dosa, dan membersihkan nama engkau, takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya akan bersihkan badan engkau menjadi badan yang sangat harum, dan engkau akan dikenal sampai akhirat nanti. Tuh, anak muda dicari maksiat, udah terjebak dari maksiat, dia berpikir bagaimana keluar dari maksiat itu. Coba, udah dalam maksiat, sempat dia berpikir bagaimana keluar dari maksiat. Kalau kita enggak, kita cari maksiat, tidak mau keluar dari maksiat tersebut. Seorang anak muda yang taat, takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ancaman yang begitu pedih. Seorang yang pegang tangan wanita yang bukan mahramnya, atau wanita pegang bukan mahramnya tersebut, tangan itu dagingnya wajib transit, wajib dicuci besok. Pasti itu. Dia takut seperti ini. Maka dia takut atas hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak itu dari dia bangun tidur, setiap dia lewat kampung, lewat gang, kecium baunya harum. Seminggu baru hilang harumnya. Dikenal dengan rajulun misik. Laki-laki yang berbau misik, bau-bau harum. Sebab apa? Dia menjaga takut atas ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga anak muda. Seorang anak muda takut terhadap maksiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang sangat besar, dia cepat-cepat berpindah dari maksiat tersebut, bertobat mendekat dengan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah anak muda yang dirindukan di sorga. Anak muda, sorga rindu sama dia. Sorga lo pingin sama dia, baik laki maupun perempuan. Seperti itu. Apakah sama dengan makna hijrah dengan seperti kisah tadi? Iya, sama. Hijrah, dia bertobat. Ketika dia berhijrah, bertobat kepada Allah, ya Allah cukup udah nih, saya udah cukupin. Dia berhijrah, bertobat kepada Allah, dia lari daripada maksiat tersebut, dia janji tidak mengulangi maksiat tersebut, maka orang tersebut disucikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, hilang semua dosanya tersebut. Dan kita ngaku yang hadir di sini, pasti kita pernah bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, kita pasti pernah meninggalkan sholat wajib, terutama laki-laki. Pas kita balik, kita pernah meninggalkan sholat. Maka dalam hukum fikih, baik mazhab Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Imam Abu Hanifah, 4 mazhab ini mewajibkan seseorang ini mengqadha sholat yang dulu, dicicil. Jangan motor bisa kita cicil, rumah kita bisa beli, qadha sholat kita nggak mau. Ketika orang dimasukkan ke dalam neraka besok, orang-orang di luar Islam, dalam surah Muddathir ditanya sama Allah, malakakum fi saqar, kenapa engkau di neraka Saqar? Apa jawab mereka? Padahal dia orang kafir. Qalu lam nakum minal musallin, kami nggak pernah sholat. Orang kafir emang nggak sholat, tapi pun dia diancam di akhirat. Bagaimana kalau orang Islam yang dia diwajibkan sengaja meninggalkan sholat, maka orang tersebut dia di bawah neraka jahanam. Jadi anak muda yang keren tuh yang bisa bangun sholat subuh. Itu anak muda. Yang keren sekarang itu yang bisa bangun sholat subuh. Makanya adik-adik yang akhwat, jangan pernah nikah sama laki-laki yang belum bisa bangun subuh. Subuh saja nggak bisa, apalagi bangun rumah tangga.
Suruh bangun sholat subuh saja. Kalau masih dibangun sama orang tua, jangan nikah. Ta'aruf. Sholat dulu. Nikah sama lelaki solehah nanti. Hah? Nikah sama lelaki solehah. Oh, solehah. Sholat di rumah. Masya Allah. Ya, jadi kalau inspirasi seperti ini terkadang gitu ya, kita ini termasuk anak begitu kan, semangatnya di saat ini saja gitu. Nah, begitu pengajian. Ya. Nah, bagaimana semangat di hari ini di malam ini nih sampai berterusan gitu. Kita istiqomah dengan jaga sholat segala macam yang disampaikan tadi, itu istiqomah berhijrah begitu. Nah, bagaimana caranya? Menjaga cara. Ya. Bagaimana cara menjaga iman supaya nggak turun? Iman tuh bisa dirasakan kalau lagi naik semangat ibadah, semangat ngaji, semangat sholat, dan dia jauhkan maksiat. Tiba-tiba netes air mata. Itu tanda iman lagi naik. Tanda iman lagi turun, banyak ketawa, banyak nongkrong, banyak yang nggak ada manfaatnya. Ketawa-ketawa. Tandanya juga susah nangis. Itu tanda iman tuh turun. Lalu bagaimana caranya supaya kita menjaga iman kita? Rasul mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman tuh naik tuh turun. Turun tuh dikenal dengan kata futurul iman, anjloknya iman. Anjloknya iman turun. Yazidu fit ta'ah. Naiknya dengan ketaatan. Wa yanqus bil ma'siyah, dan turunnya dengan maksiat. Jadi kalau iman ini mau naik terus atau stabil, jaga 3 hal. Bagaimana cara menjaganya? Seperti kita ini di laut, pakai kapal, harus ada jangkarnya supaya nggak terlalu goyang atau kebalik. Gimana tersebut? 3 cukup caranya. Pertama, jaga sholat. Yang kedua, jaga baca Quran. Yang ketiga, jaga zikir pagi petang. 3 ini. Baca Quran tetap Pak Ustaz? Iya, 1 kaca saja, nggak usah banyak-banyak. Yang kedua, jaga sholatnya. Yang ketiga, jaga zikir pagi petang. Iman tuh stabil sudah. Kejaga. Pasti dia kejaga. Seperti itu. Ya, semoga lah kita istiqomah ini ya, yang disampaikan oleh Habib ini. Kira-kira ada pertanyaan ini dari Bapak? Mungkin ada lagi? Silakan angkat tangan. Oh ya, ada lagi yang di akhwat yang perempuan. Oh, silakan. Masya Allah, silakan Bapak. Ada mikrofon ini panitia ya, diberikan biar terdengar suaranya. Ya, sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Iskandar dari RT 05 lingkungan Karangpanas. Cuman saya mau bertanya, tolong dijelaskan untuk mengkodok sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan dulu. Cuman itu yang saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaannya kodok sholat. Bagaimana cara mengkodok sholat yang lalu? Pak Ustadz, saya ini dulu pernah ninggalkan sholat. Pasti semua kita itu. Yang salah apa? Yang ngejekin, yang gangguin teman. Ternyata engkau ini begini. Kita takut. Orang yang mengundur waktu sholat, ancamannya sangat besar. Mundur waktu sholat, apalagi dia nggak sholat. Saya mau kodok Pak Ustadz. Bisakah saya kodok, saya cicil? Bisa. Gimana caranya? Ada sholat subuh, subuh lagi di rumah. Habis zuhur, zuhur lagi. Habis asar, asar lagi. Habis maghrib, maghrib lagi. Habis isya, isya lagi. Sampai berapa kali? Sampai hilang rasa keraguan kita sudah semua. Kalau kita ngerasa kayaknya setahun saya nggak sholat Pak Ustadz, kalau dihitung-hitung. Jelas? Setahun kita kodok sholat tersebut. Cicil. Seperti itu. Pelan-pelan. Cuma nanti jangan pas gara-gara habis ngopi seperti ini, ngobrol perkara iman, nanti begitu ada teman kodok sholatnya, kita ejekin. Nah ini, kayaknya sering ninggalin deh ini. Semua kita, saya yakin, termasuk saya yang bicara ini. Sebelum saya tahu dulu berangkat, dulu kita sekolah, saya sekolah di Mandua dulu. Pernah di MTS, 1 Mataram, pasti ada ninggalkan sholat. Ninggalkan sholat terkadang seperti itu. Tapi begitu kita kenal bagaimana ancamannya, dan begitu wafat tidak ada fidyah bagi orang sholat.
Tidak bisa dibayarkan fidyah. Tidak bisa orang yang sholatkan dia, tidak bisa. Kalau puasa iya. Kalau sholat tidak ada. Fidyah tidak ada, sholatkan juga tidak ada. Harus tanggung sendiri kalau sholat. Maka mumpung masih sehat, sehat. Nanti ada fase, ada masa kita nggak bisa sujud kepala kita. Karena kenapa? Duduk di atas kursi saja. Mumpung masih bisa kepala kita sujud di atas tanah, di atas keramik, sujud sering-sering. Karena ada masa kita duduk di atas kursi, kita nggak bisa lagi nikmatin rasa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah waktu sebelum datangnya Israel. Kata ulama, malaikat Israel tuh tiap hari datengin orang 70 kali. Ngintain kita. Ngeliatin. Pak MC juga diintain dari tadi nih. Diliatin. Kalau diliatin, apa kata malaikat? Oh, ini belum jadwalnya nih. Diliatin. Oh, nanti sore nih, kata dia. Diliatin seperti itu. 70 kali diliatin. Diliatin sama malaikat Israel. Masya Allah. Silahkan. Ya, selanjutnya barakallahu fikum, terima kasih. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Ya. Jelas jawabannya apa enggak? Jelas. Jadi niatnya usolli fardhu zuhri rakaataini arba'a rakaatin qadaan lillahi ta'ala. Kata adaan diganti jadi kata qadaan. Cicil pelan-pelan. Satu lagi, waktu kita qada itu apa kita sholat fardu dulu baru kita qada, apa kita qada dulu? Fardu dulu. Fardu dulu ya. Dan qada ini termasuk fardu. Misal Bapak siapa namanya tadi? Saya lupa. Iskandar. Pak Iskandar. Pak Iskandar misal sholat di masjid apa depan ini? Al-Amin. Sholat di sana. Begitu sholat pada saat tersebut habis zuhur, kalau di rumah keganggu saya Pak Ustadz. Nanti ada saja. Habis isya pun sholat juga. Habis asar sholat lagi. Seperti itu. Di belakang. Jelas? Pelan-pelan dikodok. Jangan sampai kita ini yaitu tidak mengkodok sholat kita. Kalau kita wafat sedang mengkodok, dilihat kemauan kita sama Allah. Nanti dihapuskan dosa kita sama Allah. Tapi kalau sekarang kita santai-santai, nanti dan nanti, tunggu saya pensiun, tunggu saya tua sekarang. Loh, malaikat nggak tahu muda, nggak tahu tua, dicabut aja. Nggak mau dilihat sama malaikat. Seperti itu. Saya teringat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi yang bisa bicara dengan binatang. Bisa bicara dengan dedaunan. Bisa bicara dengan angin. Bisa bicara dengan jin. Bisa bicara dengan malaikat. Bisa bicara dengan manusia. Rumahnya Nabi Sulaiman ini lebih besar dari Karang Panas ini. Besar rumahnya. Kaya raya. Dan kalau orang mau ketemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, kadang-kadang 5 hari, 6 hari baru bisa jumpa. Saking banyak tamunya. Jelas? Saking banyak tamu. Jadi kalau ada guru atau dosen susah diketemuin, itu tandanya pingin jadi nabi. Sulit sekali nih minta tanda tangannya. Ini calon nabi nih kayaknya nih. Jelas? Nabi Sulaiman alaihissalam pada saat tersebut orang ngantri mau ketemu. Begitu datang satu. Datang satu orang bertanya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Wahai Nabi Sulaiman, saya mau minta doa sama engkau. Doa apa? Zaman Bani Israel, umatnya tidak bisa doa sendiri. Beda kalau umat Nabi, bisa doa sendiri. Umat Nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad, yang doakan Nabi mereka. Kalau ada hajat, baru Nabi yang doakan. Datang kepada Nabinya, dia mengatakan, apa hajat engkau? Ladang saya nggak pernah turun hujan, didoakan turun hujan. Ada apa? Anak saya nggak pernah nurut, didoakan nurut anaknya. Apalagi ternak saya banyak mati, didoakan jadi banyak. Banyak hajat ini didoakan. Berapa hari engkau di sini? Saya 6 hari sudah nungguin, kata dia. Baru bisa ketemu sama engkau. Apa yang terjadi? Begitu dia sudah selesai hajatnya 6 hajat tersebut, dia bangun. Baru mau bangun, duduk lagi. Hei Nabi Sulaiman, satu lagi saya lupa. Apa hajat engkau? Saya mau tanya, siapa sebelum saya itu yang ikut ngantri sama saya itu? Siapa orang itu? Kata Nabi Sulaiman bilang, jangan, lebih bagus engkau pulang, jangan tahu itu. Pulang saja. Enggak, saya penasaran. Soalnya saya barengan datang sama dia, ngantrinya barengan. Dia liatin saya saja. Liatin saya. Dipelototin saya sehari, dipelototin 2 hari, dipelototin. Yang lain nggak diliatin. Siapa itu? Lebih bagus jangan engkau tahu. Siapa itu Nabi Sulaiman alaihissalam? Siapa kasih tahu saya? Saya nggak mungkin berangkat, berdiri, pulang ke rumah sebelum tahu itu orang.
6 hari saya duduk nggak pernah diajak bicara, diliatin begini saja. Diliatin. Kira-kira kita diliatin orang enak apa enggak? Dipelototin, lagi ngomong dipelototin aja begini. Kan nggak enak tuh. Ini 6 hari dipelototin. Kata Nabi Sulaiman, lebih bagus engkau jangan tahu. Dipaksa Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman mengatakan, dia malaikat Israel. Kata dia, ya Allah, ya Nabi Sulaiman, kalau gitu kirim saya, mungkin dia masih nunggu di gerbang. Takut saya ini, nanti ketemu lagi. Nah, jadi kalau ada yang pelototin kita besok, malaikat Israel ya. Kita bilang aja seperti itu. Liatin gitu. Apa yang terjadi? Dipanggil rih, dipanggil angin. Begitu datang angin nih, di mana engkau mau dikirim? Rumahnya Nabi Sulaiman ini, Nabi Sulaiman lahir di negeri Palestina, di kota Gaza. Itulah tempat lahirnya Nabi Sulaiman. Sama seperti Imam Syafi'i yang nama asli Muhammad bin Idris, lahirnya di Palestina, di kota Gaza itu. Yang sering kita dengar Gaza, itu tempat lahirnya Nabi Sulaiman. Yang bangun, yang merenovasi Masjid Aqsa, Nabi Sulaiman alaihissalam. Banyak kelebihan yang diberikan oleh Nabi Sulaiman. Dari Palestina dikirim nih orang. Pakai apa? Pakai angin. Engkau mau kemana? Kemana saja. Kirim saya ke Hindi, kata dia. India perginya dikirim. Belum ada kajol dulu. Jelas? Dikirim ke India. Begitu berangkat sampai India, sudah sampai, dia nggak ngerti bahasa. Nggak tahu apa-apa. Dia rapikan pakaiannya, dia balik, ternyata dia lihat lagi malaikat Israel. Inna lillahi wa inna ilaihi. Engkau ada di sini. Kenapa engkau ada di sini? Apa kata malaikat Israel? Dia mengatakan, saya pun bingung sama engkau. Sebelum saya ngantri sama engkau tadi, saya bertanya kepada Nabi Sulaiman. Apa yang kau tanyakan? Ini orang jadwalnya lagi 2 jam nih. Lagi satu jam. Kok masih di Palestina? Kok nggak nyampe? Sedangkan jadwalnya dicabut, umurnya di India. Dicabut nyawa di India. Apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Kerjakan saja tugasmu. Engkau diperintahkan, tunggu saja dia di sana. Tunggu. Ternyata dia mengantarkan ajalnya sendiri. Sudah Nabi Sulaiman larang, jangan. Orang tua ngelarang dia. Jangan keluar, nak, jangan keluar. Enggak mau keluar, tabrakan, meninggal lagi. Orang tua bisa melarang, tapi ajal kalau sudah ditentukan, sudah jadi. Maka kita doa meninggal dalam keadaan husnul. Salah satu sebab meninggal husnul khatimah, seringnya orang duduk di kajian. Itu cepat meninggal husnul khatimah. Silakan. Berarti ngopi ini rutin kayaknya insyaallah. Orangnya pindah-pindah, jangan yang difoto ini mulu. Ganti orangnya. Ya, silakan pertanyaan kedua tadi yang belakang. Atau gitu. Udah Bapak ya, izin ya. Ya, anak muda ngalah sama yang tua insyaallah. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di pertanyaan saya agak menyimpang dari tema, maaf. Masya Allah, silakan. Jadi masalah muamalah ya. Sekarang bagaimana bermuamalah ini supaya tidak ada ribanya untuk simpan pinjam contohnya. Jadi banyak koperasi yang ada sekarang itu jauh ya daripada tuntunan Islam. Bagaimana solusi cara syariah supaya betul-betul syariah, jangan sampai namanya aja syariah tetapi pelaksanaannya penuh dengan bunga-bunga dalam perjalanan menjalankan syariah itu. Karena itu bagaimana kami minta penjelasan kepada Habib gimana supaya muamalah kita, misalnya simpan pinjam kita ini benar. Ya. Pertanyaannya bagaimana tentang riba? Apa hukum riba, Pak Ustadz? Hukum riba hukumnya haram. Apa itu riba? Minjem uang kembali lebih. 1 juta kembali 1.050.000. Walaupun dikit lebihnya. Ibarat kata ini air. Ini air. Begitu air ini ditumpahkan sedikit, air kencing sedikit saja dimasukin. Nggak kerasa. Kira-kira kerasa air kencing nggak? Nggak kerasa. Saya kasih minum Pak MC-nya. Diminum sama dia. Apa hukumnya? Nggak boleh, najis. Begitu juga uang yang 1 juta kembali 1.050.000. Tadi dia kasih minjem orang halal sudah.
Tapi dia balik, ketika dia balikin 1.050.000, maka 1.050.000 jadi uang haram semuanya. Semuanya. Dan itu diberikan kepada anaknya tersebut. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Orang yang pelaku riba ini diajak perang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancaman yang paling keras di dalam Al-Quran yaitu tentang riba. Seperti contoh jual arisan. Kadang ada ibu-ibu jual arisan. Saya udah duluan dapat, iya, dikasih dipotong, diambil 300. Bagaimana hukumnya? Ini pun riba. Gak boleh seperti itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat Isra dan Mi'raj. Begitu Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan malaikat Jibril Alaihissalam. Melihat ada seorang besar perutnya. Di dalam riwayat Imam Abu Daud, besar sekali perutnya. Dari perut tersebut keluar ular sangat besar kepalanya dari perutnya. Sampai Rasul bergeleng kepala, tidak mau lihat dia mukanya ini. Apa kata Rasul? Mahada ya Jibril, siapa ini? Inilah umat engkau, contoh umat engkau yang sering minjem uang di bank subuh. Kata dia. Cuma malaikat Jibril tidak bilang di bank subuh. Saya yang nambahin nih. Jelas? Dia sebut yaitu adalah yang sering makan uang riba. Bahasanya sini uang apa namanya? Bank apa namanya? Bank rontok. Jelas? Dia minjem. Orang yang minjem uang seperti itu, maka dagangannya nggak pernah berhasil. Perhatikan saja, begitu saja. Sedikit saya kisahkan, saya punya teman abang di Jakarta. Dia ini kontraktor. Bangun rumah di mana-mana, bahkan mobilnya ganti terus. Tapi terlibat dengan bunga bank. Apa yang terjadi? Sekarang dia terjun payung tanpa parasut. Habis. Tanpa parasut sudah habis. Sekarang ngekos kan. Itulah orang kalau sudah terlibat dengan riba, pasti akhirnya, awalnya saja enak. Lihat saja hidupnya. Akhirnya nanti lihat, endingnya bagaimana. Jelas, nanti dia akan dirusak sama Allah, entah itu rumah tangganya. Maka muamalah seperti ini, hati-hati. Rasul mengatakan dalam hadis, Zakar rajul, yutilus safar, ash'ash, akbar, yamuddu yadaihi ila sama. Ya Rab, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabu haramun, wa malbasu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Ada seorang laki-laki berdoa ketika perjalanan padang pasir. Padahal ketika orang musafir doa mustajab. Tapi ini aneh kata Rasul, doanya nggak dikabulkan. Sahabat bertanya apa sebabnya? Kenapa doanya nggak dikabulkan? Sedangkan orang musafir mustajab doanya. Apa kata Rasul? Wa malbasu haramun. Yang dia pakai bajunya memang baju takwa, tapi diperoleh dengan barang haram. Wa masyarabu haramun. Yang diminum memang halal, tapi dari uang haram. Wa ghudhiya bil haram, bahkan anaknya tumbuh dengan barang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana doanya mau dikabulkan sama Allah? Yang remeh saja doa nggak dikabulkan, bagaimana sholatnya pun mau diterima sama Allah? Ngaji yang dia baca nggak mungkin diterima sama Allah. Contoh kecil, kadang-kadang ada ibu-ibu ke pasar. Piren ibu, berapa nih? Beli cabai 20, ditawar 15.000. Jadi dah, kadang-kadang jadi 18.000. Iya dah. Begitu ditimbang, dia ngeraup sendiri. Rombok, wah. Ambil sendiri. Udah ditimbang, dia ngambil, rombok, wah. Bagaimana hukumnya? Ini udah halal, udah transaksi, udah selesai. Udah qabil tuh, udah selesai. Dia ngeraup sendiri, dia tambah sendiri. Apa kata bibi itu yang penjual? Sambil dia ngerapatkan giginya. Oh, wah, kata dia. Lah. Nah, ikhlas tapi. Jelas? Seperti itulah terjadi seperti itu. Pergi kita tahlilan, zikir. Di sini ada zikir tahlil. Ada kan? Ada. Begitu zikir tahlil, kebetulan dia yang kenal yang bawa jajan. Habis selesai tahlil baca Yasin dibagikan jajan. Giliran temennya yang bagikan, calling. Nggak boleh. Minta 2. Terjadi apa tidak itu seperti itu? Terjadi. Pergi arisan, ibu-ibu. Mohon maaf kalau ada yang kesindir nih. Pergi arisan, tasnya besar-besar. Jajan dia masukin terus. Nggak boleh bawa pulang. Dan bahkan suaminya dukung. Dia tanya, mana oleh-oleh arisan? Ya Allah. Seperti inilah yang terjadi. Barakallahu fikum. Jalan keluarnya bagaimana, Ustaz? Apa namanya?
misalnya kita akan bentuk badan usaha gitu, supaya karena ada karyawan kita ya akan kita gaji dari usaha simpan pinjam itu, bagaimana akad daripada untuk kita minjamkan itu? Maksudnya? Misalnya kita akan buat satu koperasi, misalnya koperasi simpan pinjam. Jadi uang ini supaya bagaimana dia bisa berjalan, bisa kita gaji karyawan. Kalau kita tidak melebihkan, Jangan dilebihkan. Jangan dilebihkan. Lalu caranya bagaimana? Bayar jasa. Bayar jasa. Dalam arti apa? Misal yang nabung di sini ada jasa. Jasanya berapa? Di setiap bank kan ada itu, dipotong 5.000, dipotong 10.000, dipotong apa. Itu bayar jasa, nggak apa-apa kalau bayar jasa. Seperti orang gaet nih, nganter tamu. Nganter tamu, orang belanja nih, belanja. Tiba-tiba dikasih tip. Bagaimana uang tip itu tersebut? Halal. Karena bayar jasa. Bagaimana ketika dia nyimpan? Ditabungkan, bayar jasa. Kan disimpan ini. Yang tidak boleh kita puter tuh uang, kita berikan orang tersebut dari kelompok kita. Kita udah walaupun sama-sama tahu, nih kasih minjem uang 1 juta, nanti balikkan 1.100.000, dan untuk kita nanti akhirnya kita bagi rata. Nggak boleh. Jelas? Tidak, Bu? Tidak boleh. bahasanya tuh jasa ya. Jadi sebelum peminjaman itu langsung dipotong dengan kata-kata ini jasa. Bukan. Kita harus kasih tahu nanti ada biaya di sini. Engkau menyimpan di sini, tabung kamu menyimpan di sini, nanti ada bayar jasanya setiap hari atau setiap bulan 5.000. Misal seperti itu. Untuk apa, Pak? Bayar pegawai, dinyimpankan supaya sesuatu tersebut. Bayar nulisnya atau bayar apanya. Kan orang butuh sesuatu. Nyimpankan sesuatu. Oh iya, nanti bagaimana, Bu? Kita ngobrol nih akadnya. Nanti saya langsung potong atau gimana nih? Oh, nanti dah saya bayar tetap 5.000, kata dia nih. Iya, seperti itu. Boleh kalau bayar nyimpannya tersebut. Tapi kalau uang kita pinjamkan, terus balik lebih, ini yang tidak boleh. Jelas. Walaupun sama-sama anggota, dan ini banyak dibuat sama orang. Saya ditanya di Monjok Baru dulu. Sama satu anggota, dia anggotanya, terus dia kasih pinjam anggotanya supaya mempermudah. Memang lebihnya itu nanti digabung lagi duitnya, dibagi rata. Nggak boleh, saya bilang. Jelas apa tidak nih? Iya. Iya, mungkin lanjut ke Lanjut. pertanyaan selanjutnya. Silakan yang akhwat. Ya. Pindah ke akhwat dulu. Oh, pindah ke akhwat, ada mic. Ya, sebelum ke ikhwan dulu. Ya, kasih akhwat dulu, kasih kesempatan. Ini angkat tangan dulu duluan. Ya. Ya, silakan perkenalkan diri, langsung pertanyaannya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dian dari RT 2. Iya. Mau tanyakan gini, bagaimana untuk muslim atau muslimah yang baru berniat untuk berhijrah? Bagaimana, apa yang harus kita pelajari lebih awal? Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau hijrah, bertobat kepada Allah. Bagus ini niat seperti ini. Saya mau berubah. Apa pelajaran yang harus kita pelajari pertama kali? Ilmu yang pelajari kita harus pertama kali berbeda dengan hal yang harus kita perbaiki pertama kali. Ilmu yang harus kita pelajari dari pertama kali, pertama bab toharoh, bersuci. Bagaimana wudhu dengan benar, bagaimana istinja dengan benar, bagaimana yaitu masuk kamar mandi dengan benar, supaya kita tahu wudhu kita sah apa enggak. Tetapi kalau pertanyaannya apa yang harus saya perbaiki pertama kali kalau saya hijrah, jawabannya adalah sholat. Waktu sholatnya. Ketika orang bisa mengatur waktu tidurnya, maka dia bisa mengatur semuanya. Jelas? Kalau orang bisa mengatur waktu tidurnya, maka semua masalah bisa dia selesaikan. Kalau seorang yang tidak bisa mengatur waktu tidurnya, semua masalah pun akan datang. Dan ciri-ciri mereka sering menunda-nunda pekerjaan. Jadi pertama kali, atur waktu tidur kita. Kalau sudah kita bisa mengatur waktu tidur kita, maka semua masalah bisa terselesaikan. Kenapa kok masalah terlalu datang, numpuk-numpuk? Karena pertama kali sebabnya, tidur kita tidak pernah teratur. Betul apa tidak?
Jangan begadang. Silakan. Ya. Silakan yang ikhwan tadi. Akhwat ada lagi ya bertanya? Oh tidak. Ya silakan, tadi ada yang belakang. Silakan itu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Alfiandri. Yang saya ingin tanyakan mengenai sedikit tentang hijrah tadi. Bagaimana kita di kalangan pemuda dan pemudi milenial ini agar tetap istiqomah dalam berhijrah gitu, Ben. Itu yang pertama. Milenial. Milenial namanya. Ya, Ben. Yang kekinian maksudnya, Ben. Kalau yang tua kolonial. Kemudian yang kedua yaitu mungkin kita di sini meminta nasihat atau amalan, Ben, untuk kita di kalangan pemuda ini agar bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini itu saja, Ben. Sekian dan terima kasih. Ya, pertanyaannya bagaimana supaya tetap istiqomah? Jawabannya tadi. Ya, jawabannya. Sudah tadi saya jawab, sholat dijaga supaya nggak turun iman. Kenapa? Saya kasih contoh kecil saja. Sekarang iman kita di dada kita ini masing-masing beda. Ada yang nilainya 5, ada yang nilainya 6, ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9. Jarang yang 10. 10 itu punyanya Nabi saja. Ada yang 4, ada yang 3, bahkan ada yang 1. 1 itu pun kadang-kadang setengah keluar masuk. Tetapi perhatikan, ada kalanya Allah mau menaikkan iman seseorang tanpa dia mau. Dia nggak mau tobat sebenarnya, tapi Allah mau dia dipanggil sama Allah. Gimana cara Allah? Allah datangkan musibah, pukulan yang begitu besar. Diperhatikan dulu. Ketika imannya, contoh kata dia nilainya 3, tiba-tiba Allah cabut nyawa ibundanya. Ini pukulan besar bagi dia, kepukul hatinya. Sehingga apa? Dia nangis, dia berjanji sama diri, naik imannya menjadi 8. Dia bertobat kepada Allah. Musibah, pukulan yang begitu besar. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Hati-hati kalau udah iman lagi naik nih. Nilai 8 nih, hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Harus dijaga pakai 3 tadi. Jelas? Harus dijaga pakai 3 tadi. Sholat, ngaji, sama zikir. Kalau nggak dijaga, tanpa kita kerasa iman ini turun tiba-tiba. Tiba-tibanya sebab kita maksiat pelan-pelan. Tanpa kita sadar, turun nilai 7, belum kita ngerasain. Turun nilai 6, belum kita ngerasain. Turun nilai 5, tanpa kita ngerasain. Turun jadi 4 kayak biasa. Yang anehnya bahkan bisa turun menjadi 3. Jadi 2. Baru kita ngerasain, ya Allah, bagaimana cara saya menghadirkan iman kayak dulu? Kayak nilai 8 ini. Pertanyaannya, bagaimana cara? Kok susah banget nih naikannya itu? Bagaimana caranya? Caranya cuma satu. Allah nanti akan datangkan musibah pun yang mirip seperti itu, pukulannya lebih keras lagi. Baru dia bisa naik. Jadi, jangan sampai Allah naikkan sendiri iman kita. Maka kita berusaha pelan-pelan menjaga iman kita dengan sholat, ngaji, dan zikir. Sekarang kita hadir di sini, mungkin ada yang naik imannya. Semangatlah dia ibadah. Naik 1, naik 2, naik 3, naik 4. Hati-hati, begitu udah naik iman ini dijaga. Jangan sampai turun. Jaganya bagaimana? Sholat, ngaji, dan baca zikir pagi petang. Jelas apa tidak ini? Apa doa, amalan bagi anak muda supaya bisa menjaga imannya tersebut? Ini amalan dicatat doa dari Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi. Doa dari Syekh Mutawalli Sya'rawi. Doanya bunyinya, Allahumma harrimni ladzatan fi ma'siyatika warzuqni ladzatan fi ta'atika. Catat nih doa, dibaca di sholat. Sudah hafal apa belum nih? Hah? Ditakrir. Iya, direkam caranya. Ya, direkam. Allahumma harrimni ladzatan fi ma'siyatika warzuqni ladzatan fi ta'atika. Artinya, ya Allah,
cabutlah kenikmatan ketika saya bermaksiat kepada engkau. Jadi kan nggak enak. Karena kenapa? Biasanya anak muda kalau dia maksiat enak. Cabut, jadikan hati saya nggak enak maksiat. Warzuqni, berilah saya rizki. Ladzatan, kenikmatan. Fi ta'atika, ketika bertaat ibadah kepada engkau. Jadikan dia nikmat ketika saya taat kepada engkau. Inilah doa supaya kita bermaksiat jadi nggak enak, pas taat jadi nikmat. Bunyinya, Allahumma harrimni ladzatan fi maksiatika warzuqni ladzatan fi ta'atika. Itu bunyi doanya. Dihafalkan, dibaca habis sholat. Bukan dari saya, dari Syekh Mutawalli Sya'rawi, mufti Mesir, mufassir hebat almarhum. Beliau mufassir. Dibaca, dihafalkan. Sudah hafal? Sudah hafal? Nah, dicatat. Jangan ditanya saja, dicatat. Iya. Masya Allah, barakallahu fikum. Selanjutnya mungkin ada satu lagi pertanyaan. Yang akhwat, Ya, akhwat ada? giliran. Akhwat, silakan dikasih kesempatan. Yang depan, paling belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja. Ya, boleh silakan. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mau bertanya masalah jamak sholat. Saya baru lihat karena keterbatasan ilmu, syarat-syarat menjamak kosor masalah apa namanya, jarak kilometernya 90 km gitu kan. Nah, 82. 88 kalau di sini saya 82. Ya ini karena keterbatasan ilmu. Jadi pertanyaannya itu, kalau misalkan saya juga baru lihat di Google Maps, jarak Ampenan ke Sambelie itu 94 km gitu. Mana nama Sambelia? Sambelie Lombok Timur. Lombok Timur. Iya. Lewat Labuhan Haji lah. Ya, Labuhan Lombok. Nah, itu jarak yang kita tempuh lewat jalur utama lah, lewat jalur utama. Ya, pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya, kalau kita muterin Lombok dengan kebutuhan, sebut saja kebutuhan tamu misalnya, ngantar tamu, itu bisa jamak atau enggak gitu? Ya, pertanyaannya, kalau dari sini menuju Sembalun atau menuju Sambelia namanya tadi, ke sana jarak lebih dari marhalatain. Berapa marhalatain ini? 82 kilo sebagaimana dijelaskan dalam kitab Takriratus Sadidah. Kalau dia lebih sampai 82 kilo, maka kita yaitu boleh menjamak sholat. Apa maksudnya menjamak? Zuhur sama asar jadikan satu, maghrib sama isya dijadikan satu, subuh nggak bisa. Jelas? Kalau sudah bisa posisi tersebut, targetnya perginya, bukan muter. Kalau saya muter Rembige bolak-balik, bisa saja itu 82 kilo. Maksudnya perginya menuju sana. Targetnya 82 kilo seperti itu. Kalau dia lebih, maka sudah boleh menjamak sholat. Jelas apa tidak? Kerja di travel. Sambil-sambilan. Oh, sambil. Sambil caranya, Bib, gimana kalau jamak? Kalau misalkan Kalau menjamak beda sama mengkosor. Kalau menjamak artinya menggabung dua sholat menjadi satu. Zuhur sama asar. Asar ditarik di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Ini asar, zuhurnya dibelakangin, jadi jamak takhir. Sholatnya sama-sama 4. Itu nama jamak. Kalau kosor artinya meringkas sholat yang 4 jadi 2. Zuhur, asar, isya. Yang 4 jadi 2. Contoh kalau kita jamak kosor, itu digabung. Misal yang zuhur, yang zuhur ini asar. Ditarik asarnya jadi jamak takdim. Sekalian saya mau kosor. Apa niatnya? Usolli fardhu zuhri rakaataini qasran jamak takdim lillahi ta'ala. 2 rakaat. Langsung salat asar setelahnya. Habis salam berdiri lagi. Usolli fardhu asri rakaataini qasran lillahi ta'ala. Jelas seperti tidak ini? Itu kalau jamak qasar. Satu lagi, Bib, masalah pacaran syar'i itu. Mau nanya masalah pacaran syar'i, apakah memang benar-benar tidak boleh dengan kebutuhan tertentu atau niat tertentu? Sekalian contoh, misal contoh, saya punya teman sekolah ini, cewek misal saja, terus teman saya yang cewek ini dia
dimau gitu sama ada laki yang sekiranya nggak benar gitu kan. Akhirnya saya mendekat lah begitu kan supaya untuk menjaga gitu, tapi hanya untuk menjaga dia supaya ndak ini dengan kebutuhan tertentu gitu jadinya. Nah itu gimana itu seperti itu? Pertanyaannya, apakah ada pacaran syar'i? Tidak ada. Pacaran syar'i tetap haram. Karena kenapa? Syaitannya syar'i juga. Jelas? Dia ngatakan, misal dia bangunkan orang tahajud, sedangkan dia nggak pernah tahajud. Adiknya saja nggak pernah ditahajudin. Orang lain ditahajudin. Disuruh bangun, diperhatikan makannya, sudah makan, sudah minum. Pura-pura perhatian. Kenapa? Padahal yang wajib perhatian tersebut adalah walinya, ayahnya. Kalau kita nggak perlu perhatian terhadap mereka. Pak Ustadz, bisakah saya menyelamatkan orang dari teman saya dia buruk? Loh, siapa tahu? Siapa yang bisa tahu orang itu dia buruk, kita baik? Kita jadi namanya ngaku baik namanya. Belum tentu. Kita ngomong itu orang buruk, saya menyelamatin, tapi kita yang kejebak. Kita malah yang gerogotin orang, yang makanin orang. Kita niatnya nyelamatin. Kalau dia sama dia, bahaya nanti. Begitu sama kita, lebih bahaya lagi. Ya, malah 2 runde. Malah jadi 3 runde. Iya. Ya, barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah ya, banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini. Mungkin Bib, terakhir untuk pesan untuk anak muda ini, terutama khusus ini untuk pemuda dan pemudi Karangpanas. Pemuda-pemudi Karangpanas. Bagaimana kira-kira pesan terakhir? Bukan terakhir sih. Ya bahaya kan terakhir. Pesan untuk mereka, untuk saya juga yang masih pemuda walaupun sudah menikah, Bib. Bagaimana kira-kira, Bib? Ya, pesan saya sedikit saja kepada ikhwan wa akhwat yang hadir di tempat ini, yaitu yang pertama, jaga diri kita. Bal insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'adirah. Yang tahu diri kita hanya diri kita. Kalau sudah kita mengenal diri kita, kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana perhatian kita terhadap Allah, begitu juga perhatian Allah terhadap kita. Maka disebutlah man arafa nafsahu arafa rabbuh. Barang siapa yang tahu diri kadar dirinya, maka dia kenal Allah. Kalau dia kurang perhatian terhadap syariat Islam, agama Islam, maka Allah pun kurang perhatian terhadap dia. Termasuk dia orang-orang yang diremehkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan saya yang pertama, jaga sholat, terutama sholat subuh dan sholat isya. Jangan pernah mengundur waktu sholat. Karena kalau sudah mengundur waktu sholat, maka maksiat pun akan datang dalam diri kita. Yang kedua pesan saya, baktilah kepada orang tua. Apa kata orang tua? Iya. Apa kata orang tua? Iya. Apa kata orang tua? Iya. Taat sama orang tua, terutama ibu kita. Yang ketiga pesan saya di tempat ini, pulang-pulang nanti saya nggak minta apapun, kecuali cuma satu, cuci kaki ibunda kita, minum airnya. Cuci kaki ayah kita, minum airnya, minta maaf sama dia. Sealim-alim orang, sesoleh-soleh orang, pasti pernah buat durhaka sama orang tua. Minta maaf sama dia, pulang, habis nongkrong, ngobrol perkara iman, paling penting dapat oleh-oleh, bukan jajannya. Yaitu ilmunya cuma satu, yang dibawa pulang, cuci kaki ibunda kita dan ayah kita, minta maaf sama dia. Minum airnya, wudu. Itulah sebab kita dimudahkan semua hal. Sulit saya bertobat karena nggak pernah cuci kaki orang tua kita. Sulit taat karena nggak pernah minta maaf sama orang tua kita. Jelas apa tidak ini? Cuci. Kalau masih ada orang tua, yang penting jangan orang tua orang lain yang dicuci. Kalau sudah meninggal gimana? Kalau sudah meninggal, doakan orang tua, ziarahi kuburnya, sambung silaturahmi yang belum bisa disambung sama orang tua, dan mintakan istighfar dan sodakohkan beliau. Kalau kita lagi traktir teman, niatkan buat orang tua. Iya, cukup. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, masyaallah. Mungkin terakhir ini terakhir terus ya, masyaallah. Jadi terakhir. Enggak akhir-akhir.
Ya, mungkin silakan dulu ya santap malamnya ini ala kadar masya Allah dari panitia. Terakhir mungkin kita minta doa, Beb. Ya, minta doa untuk kita semua ini. Ya, semoga kita istiqomah, bisa mengadakan seperti ini lagi dengan bersama seperti ini lagi. Ya, mungkin dipersilakan Doa. doa. Ya, kita tutup saja bukan dengan doa, tapi kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan, silakan. Ya. Ya, cara bebas ya, cara bebas. Ya. Memang dari tadi sudah bebas, sudah kan? Sudah bebas. Iya, ya. Siapa tadi? Tadi di Gomong. Ana minta air hangat. Ana minta air hangat. Minta air hangat dulu. Minta air. Gimana, Sir? Berapa anak sudah? Dua sih. Udah 2. Masya Allah. Cuman meninggal yang kedua kemarin. Masih kecil. Umur Di berapa? dalam kandungan deh. Sekarang lagi hamil. Sekarang belum. Siapa kepala sekolah SDI sekarang? Sekarang Ustaz Maman Miftahur Rahman. Lama. Ya, Dari Rembige.